Saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu Advent yang ketiga ini, jumpa kembali dengan saya Clement Sayun SVD dari KKI Unas Sancta. Sebelum menyajikan sajian kopi rohani ini, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sebagaimana di masa Yohanes Pembaptis, orang-orang datang kepadanya dan bertanya apa yang perlu kami lakukan. Kami juga datang ke hadapan-Mu dan bertanya apa yang patut dan akan kami lakukan di masa sulit ini. Kami mohon kuatkan, teguhkan iman dan harapan kami. Dan bukalah mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu guna menguatkan kami, agar kami solider dengan yang lain dan bersedia membagi, melaksanakan apa yang Engkau minta dari kami. Ini kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih, minggu Advent ketiga biasa disebut minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacita. Sukacita Natal sudah bisa diantisipasi hari ini. Walau rasa sukacita tahun lalu dan tahun ini
Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena masih ada coronavirus, malah ada varian Omikron yang begitu cepat menyebar di tengah kita. Tentu hal itu mengurangi rasa sukacita dan kegembiraan kita. Apalagi tidak ada misa Natal sore dan misa malam Natal dengan publik, karena semua aktivitas kita di Belanda tidak boleh dilaksanakan mulai jam 5 sore hingga jam 5 pagi. Jumlah pasien corona di rumah sakit Belanda hampir sama pada Kamis 9 Desember menurut angka terbaru dari Pusat Koordinasi Nasional untuk Penyebaran Pasien. Saat ini total yang terjangkit COVID-19 sekitar 2.830 orang. Tantangannya sekarang adalah mencari titik cahaya, terutama selama periode ini, periode sulit ini, agar kita bisa bersukacita. Bacaan Injil mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu selain bersukacita. Kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, perintis jalan bagi Yesus. 3 kali orang-orang mengajukan pertanyaan dalam Injil tadi. Apa yang harus kami lakukan? Kita dengar Yohanes Pembaptis memberikan jawaban yang sangat konkret atas pertanyaan apa yang harus kami lakukan. Semua orang yang mungkin mau mendengarkan Yohanes Pembaptis, pemungut pajak, tentara, rakyat jelata seperti kita, semua orang mendapat jawaban sesuai dengan kemampuan, kesanggupan, dan bakat. Yang menyolok adalah bahwa tidak usah mengubah profesi, status, pekerjaan, kesibukan yang ada. Pemungut cukai tetap pemungut cukai, tentara tetap tentara, pemuka agama tetap menjadi pemuka agama, guru, buruh, petani, nelayan, tukang, pegawai, dan sebagainya. Tetap sesuai profesinya. Yang ada cuma perlu ada perubahan dari dalam hati, semangat, komitmen. Kita seharusnya tidak melakukan hal-hal lain yang baru sama sekali, tetapi melakukan hal-hal yang sama dalam semangat baru. Para prajurit harus puas dengan gaji mereka dan tidak memeras orang. Pemungut cukai tidak boleh meminta lebih dari yang ditetapkan. Mereka yang memiliki lebih, seperti makanan dan pakaian, dapat berbagi dengan yang tidak punya atau yang berkekurangan. Apa yang akan dikatakan kepada kita jika kita bertanya kepada Yohanes, Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Biarkan saya coba masuk dalam pikiran Yohanes Pembaptis dan mencoba menjawab pertanyaan itu. Apa yang harus kami lakukan? Saudara-saudariku, warga KKI Unasanta Den Haag dan para pendengar serta simpatisan yang terkasih. Jika kita benar-benar ingin mempersiapkan Natal di masa pandemi ini, maka hiduplah seadanya sesuai yang diharapkan dari kita saat ini. Lakukan, jalani sejauh bisa di masa sulit ini. Memang berat, tapi dijalani demi kebaikan bersama. Jangan bicara tentang orang, tapi bicaralah dengan orang. Dan ketika kita berbicara tentang orang lain, bicarakan dengan cara yang santun, dengan hormat. Bagi yang sedang dirawat, jangan selalu komplain atau mengeluh. Masih banyak yang lain yang juga membutuhkan perawatan dan pendampingan. Mereka telah berusaha memberikan terbaik di masa pandemi ini.
para perawat, para petugas medis. Berilah senyum selalu kepada yang lain, walau kita disakiti. Saling menyapa, berikan salam ketika kita berjumpa, walau tetap jaga jarak 1,5 meter. Tetap ramah dan sekali lagi tetap senyum, sebab senyum dapat membuahkan hasil yang menyenangkan, membuat hati gembira. Jika saya secara pribadi mengajukan pertanyaan, Yohanes, apa yang harus saya lakukan? Dia mungkin berkata, Clemens, jangan terlalu khawatir tentang masa depanmu. Lepaskan semua kekhawatiranmu dan hiduplah dengan tenang bersama-sama konfratermu dalam komunitasmu di Hirkos, serta saudara-saudarimu KKI Unasanta Den Haag, sesama orang Indonesia di Belanda, saudara-saudari dari parokimu, dan orang-orang di sekitar Schilderswijk, tempat engkau tinggal. Jadilah sebagai sahabat yang baik bagi mereka. Boleh jadi Anda mendapatkan jawaban yang menyenangkan sesuai dengan situasi, profesi, serta kesibukan Anda sendiri. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi bergembiralah. Semoga kita tetap semangat dan masih ada rasa sukacita untuk mempersiapkan Natal di tahun penuh tantangan ini, agar Tuhan bisa lahir kembali dalam diri dan hidup kita. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita di masa-masa penuh tantangan ini, guna mempersiapkan diri menyambut kelahirannya, agar kita patut melaksanakan berbuat sesuatu bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kita, juga bagi perkembangan diri kita. Dan kiranya kita diteguhkan, dikuatkan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.